Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung Anda melihat video ini. Saya langsung ke materi analisis algoritma. Ini kita akan bahas terus sampai nanti menjelang mid semester ya. Jadi dalam satu algoritma itu kan harus ada space atau alokasi yang bersifat statis gitu ya, karena kalau dinamis tidak bisa dihitung. Jadi misalnya space alokasi itu deklarasi variabel, integer x, integer y, x adalah integer, y adalah integer, x adalah string, y adalah float atau real gitu kan. Ini membutuhkan memori. Lalu yang kedua ada struktur program atau struktur algoritma. Ini nanti yang akan kita hitung berapa banyak langkah yang diperlukan untuk menjalankan algoritma tersebut. Ya, struktur program itu kan ada 3 ya, ada sekuensial, ada operator kondisi, sama looping. Lalu yang ketiga, apakah itu sebuah fungsi? Kalau iya, apakah fungsinya rekursif? Nah, kalau rekursif nanti beda lagi cara menghitung jumlah langkahnya, cara menganalisisnya. Ukuran efisiensi dalam sebuah algoritma, karena hasil dari analisis adalah apakah algoritma tersebut efisien atau tidak, itu diukur dalam satuan waktu, gitu ya. Tetapi tidak dalam satuan waktu yang kita kenal, misalnya, oh algoritma itu bekerja dalam 3 detik, atau 10 milidetik, atau 4 jam, atau 10 hari. Kenapa? Karena tergantung banyaknya data. Misalnya algoritma bubble shot itu kan tidak bisa dihitung. Oh, algoritma bubble shot itu membutuhkan waktu 4 detik. Ya kalau datanya 1000 lah, kalau datanya 40 juta gitu ya tentu lebih lama. Itulah mengapa tidak dalam satuan detik atau milidetik atau satuan waktu yang seperti kita ketahui. Yang kedua, tidak tergantung, tidak diukur dalam satuan detik milidetik. Kenapa? Karena tergantung komputer Anda. Kalau komputer Anda komputer jadul gitu, yang kalau rusak sudah tidak bisa diperbaiki karena tidak ada spare part-nya begitu misalnya, dengan komputer yang terkini, misalnya pakai prosesor setara i7 gitu, ya tentu beda kan kecepatannya. Itu mengapa tidak dalam satuan detik atau milidetik atau hari, satuan waktu yang sudah kita. Yang ketiga, tergantung juga bahasa pemrograman yang Anda pakai gitu ya. Lalu bahasa-bahasa pemrograman yang dari awal saja sudah berat karena dia harus membaca semua library, sama bahasa pemrograman yang simple, misalnya bahasa C ya pakai turbo C kayak gitu kan, tidak membutuhkan banyak library yang diangkat di awal, diangkat pada saat menjalankan, tidak perlu banyak menggunakan library, ya tentu beda lama tidaknya. Jadi itu mengapa algoritma tidak diukur dengan satuan waktu yang biasa kita kenal gitu ya, detik, menit, jam, hari, minggu gitu, enggak ya. Lalu yang berikutnya juga tidak bisa diukur dengan satuan waktu seperti biasanya karena tegangan listrik gitu ya. Ini juga berpengaruh. Laptop yang Anda pakai itu kalau baterainya full, dengan baterainya cuma tinggal 5% gitu misalnya, tentu prosesornya juga bekerjanya
beda, lebih cepat dengan baterai yang isinya full. Yang terakhir mungkin lain-lain, ini tergantung programmernya, karena ada juga ya programmer yang suka apa ya tipikal programmer lah, tipikal programmer. Saya misalnya saya kalau mengatasi masalah atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kondisi, saya suka pakai if. Enggak, saya suka pakai case atau switch gitu misalnya. Tentu berbeda. Tentu berbeda. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 alasan mengapa algoritma memang tidak bisa diukur dalam satuan detik, milidetik. Terus diukur dalam satuan apa? Dalam jumlah langkah. Nanti setelah ini kita akan mencoba beranalisis gitulah. Baik, lanjut. Nah, maaf. Dalam menganalisis algoritma, ada beberapa hal yang akan kita analisis. Yang pertama, apa tadi? Kita menganalisis apakah waktu yang dikerjakan oleh algoritma itu efisien atau tidak. Nah, efisiensi waktu itu diukur dalam satuan N. Jadi bukan dalam satuan detik, milidetik, jam, menit, hari, bukan. Ya, tapi diukur dalam satuan N. Ada 4 langkah untuk menentukan apakah algoritma itu efisien atau tidak. 4 langkah ini. Yang pertama, menentukan problem size. Ya, yang pertama menentukan problem size. Apa itu problem size? Oke. Kemudian menentukan operasi dominan. Yang ketiga, menentukan fungsi langkah atau GN. Ada yang bilang GN, nanti juga ada yang bilang TN ya. Jangan bingung nanti, kayak kadang-kadang GN, kadang-kadang TN gitu. Yang keempat, menentukan kompleksitas. Algoritma. Ini satuannya Big O. Nah, khusus untuk ini nanti pembahasannya khusus sekali nanti kalau yang ini. Ya, saya coba terangkan sedikit apa itu menentukan problem size, karena nanti tadi efisiensi waktu itu yang pertama ukuran masalah, ya, ukuran masalah. Apa itu problem size? Ini saya punya contoh nih. Kalau algoritma itu algoritma max, algoritma min, algoritma rata-rata, max itu berarti mencari bilangan yang paling besar di antara sekian banyak bilangan. Kalau min berarti mencari satu bilangan yang paling kecil di antara sekian banyak bilangan. Kalau rata-rata mencari berapa rata-rata dari sekumpulan bilangan. Kalau sorting berarti mengurutkan, kalau searching berarti mencari. Nah, kalau masalahnya itu algoritmanya sekitaran ini, maka problem size ya tergantung banyak datanya. Karena banyaknya data itu memang
tergantung bermain algoritmanya seperti apa banyaknya data itu. Gitu ya. Jadi algoritma max, min, rata-rata, sorting, searching itu algoritma itu tergantung banyaknya datanya. Kalau algoritmanya perkalian dua matriks A kali B misalnya, maka problem size-nya atau N-nya adalah mana yang paling besar di antara P, Q, atau R. Misalnya matriks A itu ordonya P kali Q, matriks B itu Q kali R. Maka jumlah masalahnya besarnya masalah itu mana yang paling besar di antara P, Q, dan R. Kalau masalah yang diangkat itu adalah berhubungan dengan graf, misalnya ini nih, graf. Contohnya graf apa ya? Misalnya ini ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik dari A ke B ke C ke D gitu ya. Misalnya jarak terpendek dari A ke C itu melewati mana saja. Bisa ke ABC, bisa ke ADC, bisa langsung ke AC gitu kan. Nah, kalau kasus-kasusnya seperti itu, maka problem size-nya banyaknya titik. Atau mungkin banyaknya garis. Banyaknya titik atau mungkin banyaknya garis. Kalau masalahnya berkisar antara pengolahan citra, misalnya pengolahan citra digital ya, misalnya saya punya gambar, saya punya foto, gitu. Saya punya foto, kemudian saya pengen membandingkan dengan foto yang lain. Atau satu foto saja coba kita masalahnya. Apa ya masalahnya? Saya dulu pernah membaca sebuah artikel ilmiah bagus sekali. Jadi misalnya membaca foto. Jadi kalau di luar negeri, Jadi standar membangun sebuah gedung, di tembok itu tidak boleh ada tembok yang pecah gitu ya, tembok yang pecah. Karena kalau tembok yang pecah itu kan jeleret gitu ya, jeleret hitam begitu. Nah, kalau temboknya luas sekali begitu, maka digunakan sistem pengolahan citra. Jadi semua tembok difoto, lalu dianalisis satu-satu. Mana apakah di foto itu mengandung titik-titik hitam, Kalau iya kelihatan titik-titik hitam, maka di situ ada potensi tembok pecah. Nah, segera diperbaiki. Karena kalau dicek secara manual satu-satu, dilihat secara kasat mata, kadang tidak terlihat. Nah, kalau kasusnya contohnya seperti itu, ya tergantung banyaknya piksel, banyaknya titik. 800 kali 600 itu berarti berapa piksel itu? Karena harus dibaca satu per satu. Nah, kira-kira seperti itu menentukan problem size. Kira-kira seperti itu menentukan problem size. Jadi problem size ini nanti ketemunya N. Nah, nanti untuk menghitung jumlah langkah tadi yang ke C. Lanjut, menentukan operasi dominan. Operasi dominan yang dimaksud di sini itu ya sangat tergantung dengan problemnya. Operasi yang dilakukan banyaknya bergantung pada N. Jadi operasi dominan itu operasi yang sangat-sangat bergantung dengan masalahnya. Dan operasi yang dilakukan banyaknya itu, yang banyaknya bergantung dengan N.
dengan jumlah masalah tadi. Dengan kata lain, operasi dominan merupakan operasi yang paling banyak dilakukan, tapi sesuai konteks permasalahan. Contohnya ya, coba contohnya. Pada algoritma menentukan max atau min, itu ya, maka operasi yang paling dominannya itu ya perbandingan lebih kecil atau lebih besar. Misalnya nih, menentukan bilangan terbesar dari A dan B. Yuk, operasinya kan berarti if max lebih besar ya. If A lebih besar dari B, then max sama dengan A. Betul ya? Betul ya? Saya ambil contoh nih. Di sini max dari A dan B. Ini fungsinya. Berarti kan jika A lebih besar dari B, then max-nya sama dengan A. Gitu toh? Else-nya sama dengan B. Yang paling besar dari A dan B, ya ini algoritmanya. Ya. Nah, operasi yang paling dominan ya tentu saja lebih besar. Kenapa tidak sama dengan, Pak? Sama dengan ada dua loh, 1, 2. Sementara lebih besar hanya 1. Kenapa? Karena kalau yang ini pasti dikerjakan, gitu ya. Kalau yang ini bisa jadi dikerjakan, bisa jadi tidak, tergantung ini true atau false. Ini juga sama. Artinya yang ini sama yang ini dikerjakan itu tergantung yang atas. Maka operasi paling dominannya lebih besar. Pada algoritma searching, operasi dominannya adalah sama dengan. Betul ya. Pada algoritma sorting, operasi dominannya operasi lebih kecil atau lebih besar tergantung ascending atau descending. Operasi yang seperti sama dengan itu tidak dominan. Ya, misalnya Anda tahu kan operasi bubble shot gitu misalnya. Bubble shot itu jika data yang ke A lebih besar dari data yang ke B, ini maka temporary sama dengan data yang ke A. Data yang ke A sama dengan data yang ke B. Ini kalau Anda belajar search sorting pasti ketemu kayak gini. Data yang ke B sama dengan temporary. Ini kan disebut dengan swap. Temporary dengan swap ini sama, ini yang operasi paling dominannya lebih besar atau lebih kecil tergantung ascending descending. Padahal sama dengannya ada 3 loh, paling tidak ada 3 nih. Swapnya kan paling tidak ada 3 sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? Ya karena ini dikerjakan atau tidak dikerjakan kan ya tergantung ini. Ya kalau di swap, kalau seperti sama dengan nih, sama dengan ini sama dengan ya, sama dengan. Pada algoritma itulah ada 5 buah bilangan, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa rata-ratanya? Ya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dibagi 5 plus itu ya. Pada algoritma perkalian 2 matrik ya perkalian. Kalau penjumlahan matrik ya jumlah. Pada algoritma menentukan modus, apa itu modus?
Modus adalah menentukan nilai-nilai yang sering keluar, yang paling banyak keluar, itu modus. Bukan modus kalian ya, senengannya modus gitu, bukan ya. Maka operasi dominannya adalah lebih kecil atau lebih besar yang terjadi dalam proses pengurutan, lalu diikuti dengan operasi dominan yang kedua, second dominan adalah perbandingan yang terjadi dalam proses menghitung frekuensi dari masing-masing data. Kira-kira begitu. Itu menentukan operasi dominan. Nah, sekarang menentukan GN-nya atau fungsi langkahnya. GN itu sebetulnya banyak kali operasi dominan dilakukan dalam N. Ya. Ada berapa kali operasi dominan dilakukan dalam N, itu intinya sebetulnya di sana. Jadi ini algoritma untuk apa? Untuk menentukan yang ini sama ya. Menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Intinya di sini dulu menentukan fungsi langkah itu, Anda harus menghitung berapa banyak kali operasi dominan itu yang dilakukan dalam N. Operasi dominannya lebih kecil, yaitu berapa kali. Yang terakhir, nah ini menentukan kompleksitas waktu. Ini yang nanti tidak akan saya haruskan Anda sampai sini ya. Ini karena matematika sekali. Algoritma Max-Min tadi itu kalau saya hitung GN-nya itu 2N-2. Kompleksitas waktunya adalah big O(n). Lu dari mana big O(n)? Nah, ini ada teori sendiri. Ya, ada teori sendiri. Mengapa yang tadi saya tuliskan yang ini nanti khusus itu nanti dibahas khusus, dan sepertinya saya tidak mengharuskan Anda menghitung sampai sini, karena ini nanti pembahasannya mungkin di strategik algoritma lanjut atau bagaimana nih, karena yang harus kita lakukan banyak sekali. Anda sampai C saja jadi menentukan fungsi langkah saja sudah capek sekali. Jadi kalau besok saya kasih soal mid semester atau UAS seperti umum gitu ya, sampai menentukan kompleksitas algoritma, wah kayaknya tidak cukup waktunya. Apalagi ini baru efisiensi waktu, karena nanti ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Ya, saya coba ke contoh ini. Berapakah GN, berapa jumlah langkahnya, dan berapa big O-nya untuk ini? Jawabannya GN-nya N log N plus 1. Nah, ini dari mana aja sebenarnya sudah pusing. Maka big O-nya big O(n) log N. Lah, dari mana kok bisa ketemu big O(n) log N? Ya dari sini. Jadi dari sini dengan notasi khusus, namanya notasi asimptotik, jadinya ke sini. Menghitung dari sini ke sini saja ini sudah butuh waktu lama. Anda menghitung ini saja kok bisa N log N. Lah, ini lihat algoritmanya bla 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 kayak gini, dihitung N log N plus 1. Misalnya nih, karena contoh ya. Seperti saya bilang tadi bahwa menentukan efisiensi waktu itu tidak dalam satuan jam, menit, detik, milidetik, bukan. Tetapi ketika diadakan percobaan untuk mengetahui waktu tempuh beberapa algoritma dengan berbagai jumlah data yang bervariasi, ternyata waktu tempuh algoritma menentukan max-min itu berbanding lurus dengan banyaknya data. Jadi misalnya gini,
Kalau datanya ada 1.000.000 dengan programmer yang sama, dengan laptop yang sama, dengan baterai yang sama, 1.000.000 data, ada 1.000.000 data, kita cari mana dari 1.000.000 itu data yang paling besar gitu. Jadi ada 1.000.000 bilangan, katakan begitu, diacak, lalu kita cari mana yang paling besar dari 1.000.000 data itu. Ternyata setelah dilakukan percobaan butuh waktu 20 milidetik. Begitu saya tambahkan, begitu ditambahkan datanya jadi 2.000.000 data, maka butuh waktu 40 milidetik. Kalau 4.000.000 data butuh waktu 80 milidetik. Artinya kompleksitasnya itu linear. Semakin besar jumlah datanya, semakin stabil linearitasnya. Ini contoh kasus lagi, menentukan maksimin. Kalau pakai else, 1.000.000 data, 10. Kalau tanpa else, sama 10. Jadi naiknya 10 ke 120, 150, 220. Ini naiknya linear. Tidak acak. Gitu. Saya kasih 10 juta, 120. Begitu saya kasih 50 juta, malah justru cuma 80 kan. Enggak. Untuk algoritma kuadratik, artinya sorting dengan sequential sort maupun bubble sort juga sama. Kalau 10.000 data acak, kita coba urutkan menggunakan sequential sort, butuh waktu 580 milidetik. Tapi kalau bubble sort, 460 milidetik. Nah, kadang-kadang ini jadi satu analisis, analisa perbandingan gitu. Perbandingan algoritma sequential sort dengan bubble sort dari sisi time result gitu misalnya. Ini contoh kasus pada perkalian dua matrik, dua matrik dikalikan gitu ya. Kalau jumlah datanya ada 100, waktu tempuhnya 40. Dilihat ini ya, kalau 100, 200, 300, 400 sampai 1.000 data, waktu tempuhnya naiknya secara linear, tidak acak gitu ya, tidak acak. Ini jawaban tadi kenapa tadi kan di awal saya sebutkan bahwa untuk menghitung efisiensi waktu sebuah algoritma tidak dalam satuan waktu umumnya, tidak dalam satuan milidetik, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun ya, enggak, tetapi dalam satuan n. Walaupun begitu, kalau dilakukan percobaan, coba deh dengan waktu sama, linearitasnya sama. Baik, lanjut ke nomor 2, efisiensi memori atau space. Nah, ini yang efisiensi memori. Ini yang harus juga dilakukan pada saat kita menganalisis algoritma. Jadi kita lihat apakah waktu yang dibutuhkan sudah efisien, apakah memori yang digunakan juga sudah efisien. Hanya memang sekali lagi efisiensi memori itu menentukan besar memori yang diperlukan oleh suatu algoritma. Jadi kebutuhan memori atau space suatu algoritma juga tidak bisa diukur dalam satuan memori byte atau kilobyte. Karena kebutuhan memori yang sebenarnya tergantung dari banyaknya data dan struktur datanya. Kebutuhan memori dari suatu algoritma diukur dalam satuan problem size. Jadi lagi-lagi efisiensi memori diukur dalam satuan ukuran masalah n.
Khusus yang ini kenapa tidak dalam satuan byte atau kilobyte begitu ya? Karena memang tidak bisa diukur betul, kecuali kalau misalnya Anda menggunakan variabel yang statis gitu, misalnya bahwa x itu adalah integer, bahwa y itu adalah real atau float, bahwa z itu adalah string. Kalau ini bisa diukur, sudah bisa diukur. Oke, integer itu 2 byte, real float itu 4 byte, string itu tergantung berapa besarnya string. Karena kan kalau Anda belajar bahasa C, kalau pakai Python memang nggak ada nih tipe data seperti ini. Misalnya pakai bahasa C atau pakai bahasa Pascal gitu ya. Misalnya stringnya itu kan char. Jadi misalnya kalau di C itu char kalimat. Nah ini berapa huruf? Nah kalau 80 berarti berapa? 10 ya. Satu huruf itu kan 1 bit. 8 huruf itu 1 byte. Berarti kalau 80 huruf ya berarti 10 byte. Tapi kalau misalnya pakai list, pakai tipe data, ya tipe data array atau list itu misalnya, atau ada nilai mahasiswa, ada berapa mahasiswanya, makanya pakai array gitu, misalnya array of integer. Ini misalnya ada 100, menghitungnya juga bisa, berarti 100 data maksimal kali 2, berarti 200 byte. Nah, itu bisa. Selama masih statis bisa dihitung. Tapi biasanya kesini karena harga memori murah gitu ya, harga memori murah dan bisa di-upgrade, maka efisiensi memori sudah tidak dijadikan dasar. Buktinya apa? Sekarang coba lihat software-software sekarang yang lagi rame gitu, software game FIFA 2019. Ini bagus gamenya, oh ya bagus. Gambarnya jernih, ya sesuai apa ya? Kalau gambarnya Lionel Messi itu wajahnya yo seperti Lionel Messi beneran. Sak jerawat-jerawatnya aja udah kelihatan. Bagus, mau, oke. Kalau mau software ini, kalau mau game ini, Anda harus butuh prosesor minimal i3. Oke. Anda harus punya space kosong hard disk 50 giga, siap. Nah ini yang paling penting, memori minimal misalnya atau 16 giga gitu misalnya. Dan enggak masalah karena sekarang hardware itu kan enggak begitu memusingkan lah, kecuali dulu saya cerita sedikit saja. Dulu saya memori dengan prosesor berapa dulu, 286 prosesor nih, Intel 286. Saya dulu ini hard disk itu saya maksimal hanya 40 mega. Coba bayangkan hard disk 40 mega ini tahun 93. Memori yang saya gunakan itu 640 kilobyte. Coba bayangkan. Karena zaman dulu. Dan ini sudah tidak bisa di-upgrade. Karena memori itu dulu bentuknya seperti IC yang ditempel di motherboard itu. Tempatnya sudah hanya 640, tidak bisa. Kalau sekarang kan pakai slot, ada 4 slot. 2 dipasang, oh kurang besar, beli 2 lagi sebelahnya kan bisa.
Jadi ilmu strategi algoritma juga bergeser sekarang, bahwa efisiensi memori sudah tidak bisa dihitung lagi. Sudah tidak penting lagi apakah algoritma itu efisien atau tidak efisien di memori, sudah tidak begitu penting. Tapi walaupun begitu ya jangan jangan boros-boros gitu loh, jangan boros-boros. Karena mentang-mentang murah, lalu misalnya nih di game sepak bola, nama pemain sepak bola satu tim itu tipe datanya kan array of char, array of string, bukan, iya array of string, array of string. Satu tim itu ada berapa sih pemainnya maksimal? Yang main 11, penggantinya paling berapa? Ya 11 juga, misalnya 22 pemain. Ya maksimalkan saja lah 22, karena enggak mungkin 23, enggak mungkin 25 di starting yang didaftarkan gitu ya. Itu ya, ini 22, tapi jangan mentang-mentang alah memori saya banyak sekali, saya kasih 100.000, sejuta gitu. Yo jangan gitu, ya jangan gitu. Yang penting ya kita tahu batasan lah. Saya tahu memorinya besar, tapi ya jangan segini gitu loh. Oh maksimal 22 pemain. Nanti kurang bagaimana Pak? Ya bolehlah jadi 2 kan, jadi 25. Nah ini wise-nya kita ya bijaksananya kita dalam membuat algoritma. Gitu ya. Jadi di efisiensi memori tidak dihitung betul, tidak dipertimbangkan betul apakah ini efisien atau tidak. Lalu yang ketiga, kemudahan implementasi. Nah, yang ketiga, kemudahan implementasi. Nah, ini kadang-kadang subjektif sekali ya. Ini subjektif sekali. Karena ini ada algoritma, dianalisis, hasil analisisnya kita bisa menilai ini algoritma ini mudah, ini algoritma ini sulit, ini algoritma ini bulat gitu misalnya. Hasil analisisnya kan seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak begitu. Maksudnya kemudahan implementasi di sini adalah mengukur seberapa mudah atau seberapa sederhana algoritma tersebut dibuat programnya. Hal ini bisa dilihat dari teknik perancangannya atau struktur data yang digunakan. Biasanya sering digunakan dalam membandingkan suatu algoritma dengan algoritma yang lain dan bukan diukur dengan tingkatan seperti sulit, mudah, atau sedang. Bukannya algoritma ini sulit diimplementasikan, algoritma ini mudah diimplementasikan, algoritma ini sedang kalau diimplementasikan. Sebetulnya diukurnya bukan di situnya. Tapi seberapa mudah atau seberapa sederhana algoritma tersebut dibuat programnya. Wah ini sulit sih sebentar. Mau dieksekusi di program kok sulit bagaimana? Lah yang programmer on ya sulit. Tapi kalau programmernya high gitu ya mungkin sangat mudah ini. Ya, seperti saya bilang tadi ini lebih subjektif. Ini contohnya nih ya. Setelah dicek algoritmanya, oh ternyata menggunakan algoritma pigeonhole sort. Ternyata pigeonhole sort, algoritma sorting, pengurutan pigeonhole sort itu lebih mudah dibanding dengan radix sort. Karena radix sort menggunakan queue, itu misalnya. Ini misalnya. Hasilnya misalnya seperti ini. Kan subjektif ya. Bagi programmer yang jago queue, wah saya suka dengan radix sort. Oke. Ini juga tidak kita lakukan dalam menganalisis karena nanti di lapangan ketahuan kok.
ini mudah atau ini tidak mudah. Memang tergantung tim di belakang Anda yang jago-jago algoritma, jago-jago program itu seberapa pintar. Jadi dianalisis, Anda yang analisis algoritmanya, jangan gunakan algoritma ini, programmerku belum sanggup. Misalnya seperti itu. Lanjut, yang keempat, data movement. Data movement. Khusus masalah sorting, ini penting banget ya. Jadi menganalisis algoritma itu nomor 4 dan nomor 5 itu khusus bahas sorting. Kenapa sorting betul-betul diperhatikan betul? Ini algoritma sorting ini algoritma yang paling penting di antara semua algoritma. Google itu kaya, Google itu terkenal dan sekarang kaya raya betul. Itu karena searching, betul ya, karena dia algoritma searching awalnya, mencari data apapun di Google ada ya, mulai dari apa saja ada lah, ilmu santet kayaknya juga ada di Google. Orang ngertinya searching ya, yang di depan memang sorting, tapi yang di belakang itu algoritma sortingnya keren banget itu. Prinsipnya begini, data makin cepat bisa dicari kalau datanya urut. Kalau datanya tidak urut, Anda mau cari bagaimanapun tidak bakal bisa. Pasti lama kalau tidak urut. Udah, itu hukum alam. Sunatullah itu tidak bisa diganggu gugat. Data kalau belum urut dicari jauh lebih lama daripada data sudah terurut. Nah, algoritma searchingnya Google keren, iya, kita juga semua mengakui bahwa algoritma searchingnya Google keren. Tapi algoritma itu bisa diterapkan kalau datanya sudah sorting, kalau datanya sudah terurut. Ini algoritma sorting itu algoritma di belakang layar, orang nggak memandang, orang meremehkan, tetapi paling penting di sana itu mati, semua mati. Maka dianalisis algoritma, kalau ini berhubungan dengan ada sortingnya, maka sorting khusus untuk sortingnya sendiri dianalisis. Unsur ini berusaha mencari tahu banyaknya peristiwa perpindahan atau penukaran yang terjadi pada suatu algoritma sorting. Untuk mengetahui data movement ini kadang-kadang menemui kesulitan karena mungkin tidak pasti atau mungkin diperlukan perhitungan dan penyelidikan yang lebih jauh. Di sorting itu kan ada apa tadi, swag, ada perpindahan. Oh, ini jangan di sini, taruh di sini karena ini lebih besar, yang ini taruh di sini karena lebih kecil, biar urut begitu. Kan dipindah-pindah itu datanya dalam satu ring. Data movement ini menganalisis betul perpindahan data itu, gitu ceritanya. Kira-kira seperti itu, untuk data movement. Dan yang terakhir, stability. Stability. Nah, khusus algoritma sorting lagi, seberapa stabil itu algoritma itu berjalan untuk sorting. Ini misalnya nih, saya punya data 7, 9A, 4, 9B, 1, 9C. Karena data, kenapa ada 9, maksudnya ada data 9 3 kali, masuknya ini maksudnya gini. Ini namanya misalnya Agus, yang ini Budi, lalu Eko, ini Budi lagi, ya, lalu Yanti, ini Budi lagi. Budi yang dimaksud di sini Budi yang orang Demak, Budi yang maksud di sini Budi orang Kudus, Budi yang masuk di sini Budi orang Salatiga. Kenapa ya? Karena daftarnya, karena masuknya Budi yang dari Demak dulu yang masuk, baru yang Kudus, baru yang Salatiga.
Setelah mengalami proses pengurutan, algoritma tersebut harus stabil. Jadi diurutkan dari yang paling kecil ya 1, 4, 7, 9A, 9B, 9C. Tidak bisa 9A di ujung setelah 9C atau setelah 9B. Ini namanya stabil. Namanya stabil. Kestabilan indeks data. Ini dianalisis betul kalau algoritmanya sorting, mengandung sorting. Itu 5 langkah dalam menganalisis algoritma. Jadi kalau ada algoritma, ya 5-5-nya ini dianalisis. Efisiensi waktu, problem size, menentukan operasi dominan, menentukan fungsi langkah, efisiensi memori, kemudian implementasi, data movement, ini khusus untuk sorting. Ini khusus untuk sorting. Nah, ini. Nah, ini. 5-5-nya harus dianalisis. Bentuknya nanti seperti makalah. Yang paling sulit dari kelima-limanya ini di sini. Ini harus menentukan fungsi langkah. Nah, dari sini nanti bisa menghitung ini. Jadi kalau ini Anda bisa, pasti ke sini bisa. Nah, kita analisisnya lebih fokus di sini nanti. Fokusnya di menentukan fungsi langkah atau fungsi waktu. Ya. Saya lanjutkan. Minggu depan untuk materi selanjutnya khusus untuk menentukan fungsi langkah, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.